Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih karena kalian udah bersedia menyempatkan waktu di Zoom meeting kali ini. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri ya, boleh? Satu sama lain. Boleh, Bu. Dimulai dari siapa nih? Ayo siapa? Dari saya mungkin, Bu. Boleh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Rizka Sefta. Makasih Rizka. Selanjutnya? Saya, Bu. Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Komaria. Boleh. Selanjutnya? Aku, Bu. Halo teman-teman, nama aku Aina Maulida. Oke, makasih. Karena sekarang kita sudah saling kenal, kira-kira di sini ada yang tahu kita mau ngapain? Maksud Ibu ngumpulin kalian? Belum, Bu. Baiklah. Belum, Bu. Ibu di sini bakalan ngejelasin tentang kegiatan kali ini, yaitu konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Ada tahap awal pengenalan antar anggota, tahap pengungkapan masalah, dan tahap pengakhiran. Nah, tujuan dari konseling kelompok itu sendiri untuk membicarakan masalah yang dialami oleh anggota kelompok. Jadi, semua anggota mempunyai hak untuk mengungkapkan segala permasalahannya agar bisa dicari solusinya bersama-sama. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Selain itu juga ada asas-asas di dalam konseling kelompok ini yang harus diperhatikan kalian di sini, yaitu diantaranya asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, dan kenormatifan, di mana setiap anggota harus secara sukarela dan terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya. Yang penting harus bisa menjaga kerahasiaan dari permasalahan teman, dan juga asas kenormatifan. Teman-teman semua harus bisa menerima dan menghargai pendapat teman-temannya yang ingin membantu mencari solusi permasalahannya kalian semua. Apakah bisa dilakukan di sini? Bisa, Bu. Nah, sekarang Bisa, kita Bu. tanya, apa permasalahan yang kalian rasakan untuk sekarang ini? Dari saya mungkin, Bu. Ya, boleh. Oke, Bu. Jadi saya punya permasalahan ya. Jadi setiap saya presentasi di kelas, saya tuh selalu merasa gugup, Bu. Ataupun kalau misalkan saya ingin menjawab, padahal saya tahu gitu ya, Bu, apa jawabannya. Tapi saya tuh selalu merasa gugup, terus ngomongnya tuh jadi kayak gak jelas gitu, Bu. Mungkin seperti itu permasalahan saya untuk saat ini, Bu. Oke. Selanjutnya? Saya, Bu. Boleh. Kalau saya, Bu, permasalahan yang saya alami itu, Bu, saya itu sering ngerasa nggak betah, Bu, kalau di kelas. Nggak nyaman gitu, Bu, kalau lagi belajar tuh. Aku tuh suka pengen cepat-cepat pulang. Apalagi kalau mata pelajarannya tuh yang ngebosenin, Bu, gitu. Jadi aku tuh suka pulang gitu. Oh, iya. Selanjutnya, Aina. Aku, Bu. Ya. Aku juga jadi sering terlambat masuk kelas gitu, Bu. Dan nggak bisa bangun pagi-pagi, jadi kesiangan terus. Oke. Bisa disimpulkan di sini teman-teman semua mengalami kesulitan dalam proses belajar. Benar begitu? Benar, Bu. Bu. Apa ada solusi atau masukan kepada teman-temannya tentang permasalahan satu sama lain? Ada yang punya solusi? Dari saya dulu aja ya, Bu. Boleh. Kalau saya pengen ngasih saran ke Rizka ya, Bu. Mungkin untuk Rizka bisa lebih mempersiapkan dirinya untuk mengatur napas pada saat presentasi, menikmati prosesnya presentasi, dan menganggap audiens yang ada di depan kita itu sahabat kita sendiri, Bu. Jadi biar bisa gimana gitu lah, Bu. Bagus tuh. Selanjutnya ada yang kasih masukan? Saya mungkin, Bu. Boleh. Saya ingin memberikan masukan untuk ini ya, untuk Aina yang selalu
telat bangun, katanya terlambat masuk sekolah karena nggak bisa bangun pagi. Mungkin Aina, kamu sering banget bergadang mungkin ya akhir-akhir ini. Jadi kamu sering terlambat masuk sekolah, iya gak sih? Iya, betul. Nah, Aina mungkin sebaiknya dikurangin dulu aja bergadangnya, karena kan besoknya bakal ada aktivitas lagi. Jadi gak usah bergadang lah gitu. Mungkin. Selanjutnya buat Aina, kasih masukan buat? Aku ngasih masukan untuk Rizka ya, biar bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan juga menurut Teteh sendiri, dan tidak menutup diri kepada teman-temannya. Oke, baik. Dari masalah kalian ini, apa kira-kira harapan kalian semua setelah mengikuti kegiatan ini? Kira-kira apa nih harapannya? Kalau menurut Aina, harapan aku setelah melakukan kegiatan ini adalah saya bisa disiplin dalam urusan waktu dan semangat untuk belajar. Oke, selanjutnya? Mungkin kalau harapan saya ya Bu, seperti yang tadi dikasih saran sama Aina gitu ya. Kayaknya Teh Aina salah ngasih saran ke Teh Rizka, harusnya itu ke Oh saya iya. kayak ya mungkin Terus? kalau dari saya menerima banget gitu ya saran dari Teh Aina. Jadi mungkin harapan saya itu harus setelah saya melakukan kegiatan ini tuh saya itu harus lebih menikmati proses belajar di kelas dan lebih pandai bergaul dengan teman-teman sekelas saya Bu gitu. Boleh. Buat Rizka? Terima kasih ya sebelumnya buat Eis tadi masukannya. Saya juga amat sangat menerima ya masukan dari Eis. Nah, mungkin setelah kegiatan ini berakhir, yang saya harapkan tuh mungkin saya bisa lebih berkonsentrasi dalam menyiapkan materi untuk presentasi agar tidak terlalu gugup lagi. Seperti itu mungkin, Bu. Baik, terima kasih karena kalian semua sudah mau berbagi cerita ya. Yang tadi itu, kalau saya boleh tahu kira-kira kesulitan tidak fokus dalam belajar karena hal apa sih? Kalau aku kesulitannya tidak fokus dalam belajar karena saya tidur terlarut malam banget ya, karena main game. Jadi saya sering Ya, ya, ya. Mungkin bisa dikurangi kali ya main gamenya. Buat selanjutnya? Mungkin saya ya Bu ya kesulitan saya kesulitan saya tuh mungkin karena setiap belajar tuh saya selalu memikirkan hal-hal yang di luar gitu Bu, kayak misalkan ya contoh kecilnya, aduh ntar makan apa ya, kayak gitu-gitu mungkin Bu. Selalu kepikiran kayak gitu atau nggak mikir kayak orang ini lagi ngapain ya, tiba-tiba selalu kepikiran hal-hal yang nggak penting gitu Bu. Buat Eis? Kalau saya Bu, kesulitan saya itu kan kurang fokus ya Bu, nggak kurang betah gitu kalau ada di kelas karena saya terpikirkan teman-teman di luar kelas saya gitu, teman-teman di luar apa ya, teman-teman gaul saya yang di luar sekolah gitu ya Bu, Oh, mungkin yang lebih jauh lebih asik kali asik ya? ya di dalam kelas saya gitu Bu, karena saya tipe orang yang bukan kurang suka beradaptasi Bu, tapi kurang bisa beradaptasi gitu Bu dengan cepat. Pilih-pilih kali ya soal ke teman. Kayak gitu mungkin. Ya mungkin Bu. Oke. Kalau saya nanya nih, langkah kecil apa yang akan kalian lakukan untuk mengurangi kesulitan yang kalian sedang hadapi ini? Langkah kecil aja. Saya dulu mungkin Bu. Boleh? Karena apa sih tadi permasalahan saya kan selalu gugup ya Bu ya saat presentasi. Nah, mungkin langkah kecil yang akan saya lakukan tuh lebih fokus dan memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya saya pikirkan seperti yang tadi gitu, Bu. Saat harusnya fokus ke A, ya mungkin saya akan lebih fokus ke A, tidak memikirkan kayak besok makan apa, gak gitu-gitu mungkin, Bu, ke depannya. Oke. Selanjutnya? Mungkin saya aja ya Bu. Kalau saya Bu, saya itu mungkin akan mulai lebih fokus kepada proses belajar yang sedang saya lakukan gitu ya Bu. Dan saya itu harus lebih bisa menyesuaikan diri di lingkungan kelas saya gitu Bu. Boleh tuh.
Buat Aina? Kalau aku mungkin mengurangi jam untuk bermain game mungkin Bunda. Itu aja. Ya. Simple banget ya. Baiklah, di awal tadi kita semua sudah merumuskan niat atau tujuan kalian agar bisa menjadi lebih baik. Di sini saya sudah mencatat apa yang menjadi niat atau langkah-langkah kecil yang akan kalian lakukan. Saya akan merangkum secara singkat apa yang telah dibicarakan dalam proses konseling berlangsung ini. Dari awal kita membuat tujuan atau harapan yang intinya adalah agar kita semua semangat belajar dan untuk itu saya menyadarkan kalian untuk menemukan solusinya. Kalian sendiri-sendiri dan juga menyadarkan kalian untuk menghindari hambatan yang menghambat langkah kecil kalian tadi dan itu. Itu semua dinamakan teknik SFBT. Paham teman-teman? Paham, Bu. Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ada yang memimpin? Sama Ibu aja, Bu. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih semuanya.